Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-fatihi lima uhlik wa khatimi lima sabak, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam yang senantiasa terus memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingganya kita semua masih selalu menggaungkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, adalah Nabi kita semua. Kemudian salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi kita semua yang kelak di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaatul ujmanya kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir nanti diakui sebagai umat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya Allah menciptakan manusia hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Al-Fakir tegaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya sekedar manusia saja yang Allah ciptakan di muka bumi ini kemudian diperintahkan untuk beribadah kepadanya, tetapi Allah juga menciptakan jin, setan, iblis hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah jelas bahwasanya kita sebagai manusia hidup di dunia ini bukan untuk bermain-main saja, bukan untuk bersenang-senang saja, bukan untuk bermalas-malasan saja, apalagi bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sudah jelas perintahnya bahwasanya kita sebagai manusia hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi ayatnya sudah tegas nih. Allah dengan tegas, dengan lantang mengatakan bahwasanya aku Allah menciptakan manusia dan jin hidup di dunia ini itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah, beribadah kepadaku Allah. Itu instruksinya, itu tugasnya. Ibadah di sini berarti kita sebagai hambanya Allah, sebagai ciptaannya Allah, sebagai makhluknya Allah, harus senantiasa sami'na wa ata'na dengan segala perintah-perintah Allah. Dan kita juga harus sami'na wa ata'na dengan segala larangan-larangan Allah yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari. Itu tujuan Allah menciptakan kita hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah, semata-mata untuk mengagungkan Allah, semata-mata untuk mengesahkan Allah, semata-mata untuk
selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita harus siap menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kita harus menjadi orang yang bertakwa, kita harus menjadi orang yang taat, kita harus menjadi orang yang selalu mengaku Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Bahkan bukan manusia saja, jin pun Allah ciptakan ke muka bumi ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, jadikan diri kita menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Sholatnya dijaga, puasanya dijaga, berbakti kepada orang tuanya dijaga. Hubungan kita sama Allah semakin dekat, semakin meningkat. Hubungan kita kepada sesama manusia semakin baik, semakin lengket. Tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran, tidak ada perzaliman, dan lain sebagainya. Karena ibadah ini terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdoh dan ada ibadah ghairul mahdoh. Ibadah mahdoh berarti hubungan kita langsung, ibadah kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, seperti zikir, seperti puasa, ya, seperti menghindarkan maksiat. Itu hubungan kita dengan Allah secara vertikal. Ghairul mahdoh adalah ibadah yang berhubungan dengan manusia, selain sholat, selain puasa. Ya, kita berbakti kepada orang tua itu ibadah. Seorang istri hormat kepada suaminya adalah ibadah. Seorang suami nafkahi anak istrinya itu adalah ibadah. Sama saudara saling menyayangi itu namanya ibadah. Kita menghindari kemaksiatan, jangan minum, jangan zina, jangan narkoba, jangan judol, itu juga ibadah. Itu ibadah. Maka kita semua dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa selalu taat, patuh, sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semua sebagai manusia, ayo terus meningkatkan keimanan kita, terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa? Ibadah kita bisa meningkat. Kita tingkatkan ibadah kita, ketika kita tingkatkan amal soleh kita. Kita harus semakin semangat dalam ibadah, semakin gercep dalam ibadah. Penting ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ibadah sholat. Kita harus bisa benar-benar dapat mencapai kenikmatan asyik dalam beribadah. Karena kalau kita sudah nikmat dalam beribadah, sudah asyik dalam beribadah, maka kita akan semangat dalam menjalankan perintah Allah, akan semangat dalam sholat, akan semangat dalam berbuat baik, akan semangat dalam berpuasa. Bahkan kita juga akan semangat menghindar dari semua larangan Allah. Maka yuk tingkatkan ibadah kita, tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Baqir mengutip dari kitab Nashihul Ibad karangan dari Imam An-Nawawi, ya, bahwasanya sahabat Utsman bin Affan pernah berkata bahwasanya ada kenikmatan beribadah, ada 4 kenikmatan dalam beribadah. Jadi ternyata ada kenikmatan, ada keasyikan, ada istilahnya goal, ada istilahnya kenyamanan dalam beribadah kalau kita bisa melakukan 4 hal di sini. Nah, di sini sahabat Utsman bin Affan mengatakan bahwasanya aku Utsman bin Affan menemukan kenikmatan beribadah dalam 4 hal. Nah, ini bisa kita tiru, bisa kita amalkan, bisa kita kerjakan, bisa kita contoh agar apa? Agar kita bisa menikmati dalam hal ibadah seperti sahabat Utsman bin Affan. Kita ketahui bahwasanya sahabat Utsman bin Affan ini adalah sahabat yang sudah dijamin masuk surga, merupakan sahabat yang salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Beliau sangat berjasa dalam memperjuangkan dakwah Islam. Beliau begitu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya sahabat Utsman, saking baiknya sahabat Utsman, saking semangatnya dalam beribadah, dalam berdakwah, sahabat Utsman diangkat
sebagai menantu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya sahabat Utsman ini menikah dengan dua putri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ibadahnya wah luar biasa. Saking beliau ini menikmati dalam beribadah, saking asyik ketika beribadah, ketika beliau membaca Al-Quran, asyik membaca Al-Quran, ketika ada ya orang zalim, orang kufur yang menikam beliau, beliau tidak terasa sakit, asyik membaca Al-Quran. Ya, kemudian di belakang ada yang menikam beliau ya sampai meninggal dunia, beliau tidak kerasa, saking asik nikmatnya membaca Al-Quran. Tetapi setelah selesai membaca Al-Quran, beliau baru kerasa sakit. Tuh, saking asik nikmatnya sahabat Utsman bin Affan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang nusuk dia aja tidak kerasa. Nah, maka apa sih ya kenikmatan, hal-hal apa yang membuat nikmat dalam beribadah itu? Di sini dikatakan yang pertama yaitu ketika mampu menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya hal yang pertama dalam kenikmatan dalam beribadah itu adalah ketika diri kita mampu menunaikan atau mengerjakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor dua, menurut beliau, menurut sahabat Utsman bin Affan, yaitu ketika kita mampu menjauhi segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu merupakan satu kenikmatan yang sangat luar biasa ya, ketika kita bisa mampu menjauhi, meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor tiga, menurut beliau kenikmatan dalam beribadah itu adalah ketika kita bisa melakukan amal ma'ruf dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang nomor tiga ini adalah ketika kita mampu mengerjakan amal ma'ruf dan kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor empat, menurut beliau kenikmatan dalam beribadah kalau kita bisa melakukan empat hal ini. Yang keempat yaitu ketika kita mampu melakukan nahi mungkar dan menjaga dari murkanya Allah. Ketika kita mampu mengerjakan atau melakukan nahi mungkar dan menjaga dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi empat hal ini yang menurut sahabat Utsman bin Affan yang membuat kenikmatan dalam beribadah. Aku, Utsman bin Affan, menemukan kenikmatan beribadah dalam empat hal. Yang pertama yaitu ketika mampu menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat kalau kita bisa menjalankan kewajiban dari Allah itu nikmat. Ya contoh, Allah mewajibkan kita untuk sholat. Ya kalau kita sudah terbiasa sholat, maka akan nikmat. Tetapi kalau kita belum sholat, itu biasanya akan gelisah. Biasanya akan gelisah, bingung, kayak orang linglung. Tetapi kalau kita sudah bisa melaksanakan sholat, maka hati kita biasanya akan tenang, tentram, adem, ya. Contoh lagi, ya, baca Al-Quran. Baca Al-Quran nikmat. Kalau kita bisa baca Al-Quran setiap hari, itu nikmat. Kenapa? Al-Quran adalah kitab suci Allah, ya, dan kita akan mendapatkan pahala kalau kita membaca Al-Quran. Makanya kalau ada orang yang santai saja, ya, bahkan sholat ditinggalin, nggak mau puasa, ya, malah berani sama orang tua, malas baca Al-Quran, itu berarti dia belum bisa menemukan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau yang namanya kewajiban itu wajib, yang namanya kewajiban itu wajib, berarti kita harus menjalankan segala perintah Allah. Kan udah jelas, kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya kita menjalankan segala perintah-perintah Allah, kita menjalankan kewajiban Allah. Poin di sini berarti yuk
kita jalankan semua kewajiban-kewajiban yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Seperti sholat, ini adalah wajib. Berbakti kepada kedua orang tua, ini adalah wajib. Menolong orang lain, itu adalah wajib. Ya, menghargai satu sama lain, itu adalah wajib. Puasa, ya kita kerjakan. Apalagi zakat, kita kerjakan. Haji kalau mampu, kerjakan. Itu kalau kita haji, wah nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau bisa melihat Ka'bah di Mekah, wah Masya Allah pasti akan tenang. Makanya orang yang sudah bolak-balik ke Mekah, ya umroh, haji, itu semata-mata karena mereka tenang, nikmat ketika mereka melihat Ka'bah, ketika mereka ibadah di Mekah, ikhram, ya, tawaf, sholat di depan Ka'bah, di Masjid Madinah Al-Munawwarah, bisa ziarah ke makam Rasulullah. Itu nikmat. Ya padahal kita tahu sa'i keliling 7 kali, tawaf ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali, sa'i jalan ya dari Bukit Safa ke Bukit Marwah bolak-balik. Ya kalau logika capek ngapain? Tapi apa? Itu merupakan kewajiban dari Allah. Ketika kita menjalankan, itu menjadi nikmat. Maka ayo cari kenikmatan dengan menjalankan kewajiban perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perintah Allah, kan udah jelas kita dituntut di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beribadah kepada Allah adalah kewajiban kita. Dan insya Allah kalau kita menjalankannya dengan ikhlas, dengan khusyuk, maka akan mendapatkan kenikmatan dari ibadah tersebut. Kemudian yang nomor 2 yaitu ketika kita mampu menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kenikmatan dalam beribadah. Ketika kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah, ketika kita bisa menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Ketenangan hati yang akan kita dapatkan. Contoh, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya jelas, minum-minuman keras itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah sekali-kali kita nyoba-nyoba dalam minuman-minuman keras, alkohol, jangan. Ya, kemudian zina itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekarang yang lagi viral judol, judi online, itu juga dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian obat-obatan, narkoba, ganja dan lain sebagainya, itu juga merupakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berusaha jangan sampai mengkonsumsi seperti itu, karena itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita bisa meninggalkan, menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kenikmatan dalam beribadah yang dapat kita nikmati yaitu ketika diri kita bisa melakukan amal ma'ruf dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti dari amal ma'ruf ini berarti ketika kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, kita bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan, kita bisa berdakwah, mengajak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, sahabat kita, teman-teman kita, kepada sesama muslim untuk senantiasa melakukan amal ma'ruf. Artinya melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita bisa melakukan amal baik, kita bisa bersedekah, kita bisa menolong orang lain, kita bisa mengajarkan anak-anak kita, bisa mengajarkan saudara-saudara kita tentang kebaikan. Jadi kita terus berusaha ya mengerjakan kebaikan, ya bisa sholat, bisa ibadah, bisa sedekah, bisa infak, ya bisa berbagi kepada sesama. Kemudian kita bisa berdakwah, ya mencontohkan kepada orang lain tentang hal kebaikan, meneladani orang lain. Kita bisa mengamalkan ilmu kita, bisa memanfaatkan harta kita dengan baik. Itu merupakan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa, dan ini sudah diterapkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Beliau merasa nikmat dalam beribadah ketika mampu melakukan amal ma'ruf dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata untuk mencari ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diri kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sedekah ya kita niatkan
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menolong orang lain itu semata-mata untuk ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diri kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengamalkan ilmu kita, kita mengamalkan pengetahuan kita itu semata-mata untuk mendapatkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yuk semangat kita gaungkan amal ma'ruf, kita lakukan perbuatan-perbuatan baik, kita lakukan amal soleh, kemudian kita ajak teman-teman kita, ajak saudara kita, ajak orang-orang yang ada di sekitar kita agar senantiasa berbuat baik, selalu berbuat baik, dan tentunya menjadi orang baik, lebih baik, dan lebih baik. Intinya perintah Allah kita kerjakan. Terakhir, yang nomor 4, kata sahabat Utsman bin Affan, yaitu ketika mampu melakukan nahi mungkar dan menjaga dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus bisa membentengi diri kita, keluarga kita, sahabat kita, saudara-saudara kita, agar senantiasa jangan sampai melakukan kemungkaran, jangan sampai melakukan kezaliman, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita seharusnya bisa membentengi diri kita agar tidak melakukan kemungkaran, dan tentunya kita bisa berdakwah, mengajak kepada orang-orang lain agar jangan sampai melakukan kemungkaran. Kemungkaran itu seperti apa, Kang Ipin? Seperti melakukan minum-minuman keras, seperti tawuran, seperti berantem, seperti narkoba, seperti judi online, seperti sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang merugikan diri kita dan sesuatu yang merugikan orang lain. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi yuk kita amalkan 4 nasihat dari sahabat Utsman bin Affan untuk mencapai 4 kenikmatan dalam beribadah. Karena sudah jelas ya, seperti di awal kita katakan, kita hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tentunya harus bisa mencapai kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Utsman bin Affan sudah menjelaskan kepada kita semua agar kita semua bisa mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, lakukan dalam 4 hal. Yang pertama yaitu ketika kita mampu menunaikan atau mengerjakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 2, ketika kita mampu menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang nomor 3 yaitu ketika kita bisa melakukan amal ma'ruf, dan tentunya kita semua bisa semata-mata mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir yang nomor 4, ketika kita mampu melakukan nahi mungkar dan menjaga dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita berusaha terus memperbaiki diri kita, berusaha terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menjadi hamba Allah yang sami'na wa ata'na dengan aturan Allah, siap menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, maka kita semua akan terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya hidup kita akan selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat nanti. Dan ketika kita pulang kepada Allah, ketika kita sudah sampai kepada kematian kita, kita semua mati dalam keadaan menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.